Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkurallaha ta'ala azza wa jalla alladhi a'tana as-sihah wal afiyah hatta nastati' an nadrusa ma'an walau kana biwasilatil internet fi YouTube. Thaniyan, nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam alladhi qad akhrajana minadh dhulumati ila an-nuri bi'izni rabbih. أيوة، في هذه الفرصة سأبينكم عن uji non-parametric. ولكن قبله أسمح لي أن أعرف نفسي. اسمي سانتي، أنا طالبة في معهد العالي لعلوم القرآن في المستوى الخامس باء. قد صنعت هذا الفيديو بانتهاء امتحان الأخير المستوى في مادة statistik pendidikan الذي قياده لمعلم دوني أحمد رمضاني MPDI. أيوة، لأسهلني في البيان ولأسهلكم بالفهم سأبينكم باللغة الإندونيسي. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uji non-parametrik. Nah, apa sih uji non-parametrik itu? Di sini tertulis, metode statistik non-parametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik. Uji statistik non-parametrik ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Dan maksudnya gini, kan pada uji parametrik itu mengharuskan adanya misalnya pada uji korelasi itu mengharuskan adanya normalitas data dan linearitas. Lalu pada uji paired sample t-test mengharuskan adanya uji normalitas dan homogen. Nah, suatu data dapat kita menggunakan uji parametrik jika memenuhi prasyarat yang tadi. Nah, jika tidak memenuhi, maka kita menggunakan uji non-parametrik. Begitu kurang lebihnya. Nah, ada keunggulan statistik non-parametrik. Di antaranya, asumsi dalam uji-uji statistik non-parametrik relatif lebih longgar. Kenapa? Karena tidak ada uji untuk linearitas, normalitas, dan homogen. Lalu yang kedua, perhitungan-perhitungannya dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah, sehingga hasil penelitian segera dapat disampaikan. Ketiga, untuk memahami konsep-konsep dan metode-metodenya tidak memerlukan dasar matematika serta statistika yang mendalam. Uji-uji pada statistik non-parametrik dapat diterapkan jika kita menghadapi keterbatasan data yang tersedia. Nah, maksudnya tadi datanya itu tidak normal atau tidak linear atau tidak memiliki homogen. Lalu efisiensi statistik non-parametrik lebih tinggi dibandingkan dengan metode parametrik untuk jumlah sampel yang sedikit. Dan yang terakhir, keuntungan uji statistika non-parametrik adalah nilai peluang yang didapat dari uji statistika non-parametrik adalah nilai yang pasti, kecuali untuk cuplikan-cuplikan yang besar. Oke, lanjut. Ada keterbatasan statistik non-parametrik. Nah, keterbatasannya itu jika asumsi statistik parametrik terpenuhi, misalnya tadi setelah dilakukan uji normalitas, linearitas, dan homogen, ternyata memenuhi saja, penggunaan uji non-parametrik meskipun lebih cepat dan sederhana akan menyebabkan pemborosan informasi. Nah, kalaunya normal, linear, dan homogen, maka kita menggunakan uji parametrik. Jangan menggunakan uji non-parametrik, karena akan menyebabkan pemborosan informasi.
Jika jumlah sampel besar, tingkat efisiensi non-parametrik relatif lebih rendah dibandingkan dengan metode parametrik. Nah, jadi selama data yang kita punya itu memenuhi syarat, kita ujikan saja dengan uji parametrik. Kecuali memang tidak memenuhi syarat, misalnya tidak normal, atau tidak linier, atau tidak homogen. Nah, baru kita menggunakan alternatif non-parametrik. Nah, lalu di sini macam-macam uji non-parametrik, yaitu yang pertama ada uji korelasi Kendall-Stokes, lalu uji Friedman, lalu ada uji Wilcoxon, korelasi Range-Sperman. Nah, itu saja. Nah, jadi kita akan jelaskan satu-satu ya, tidak secara mendetail, cuma diusahakan secara ringkas saja. Nah, jadi yang pertama ada uji Kendall-Stokes. Nah, di sini uji Kendall-Stokes digunakan jika korelasi. Nah, kan kemarin kita ada belajar tentang uji korelasi. Nah, uji korelasi kalaunya datanya itu tidak normal, maka alternatifnya adalah kita menggunakan uji Kendall-Stokes dan Range-Sperman. Mana Range-Sperman? Nah, menggunakan Kendall-Stokes dan Range-Sperman. Lalu jika uji paired sample t-test itu tidak memiliki linearitas, tidak memenuhi syarat, maka kita menggunakan uji Wilcoxon. Nah, yang ini. Lalu uji Friedman ini digunakan untuk tabel ANOVA. Itu ya, pokoknya itu. Nah, lalu kita akan pelajari satu-satu dari korelasi Kendall-Stokes dan Range-Sperman terlebih dahulu menggunakan aplikasi SPSS. Ya, baiklah, di sini kita akan melakukan uji Kendall-Stokes terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus masuk ke aplikasi SPSS. Setelah masuk, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik variable view. Nah, kita di sini akan misalnya meneliti hubungan antara lokasi dengan kepuasan nasabah. Nah, jadi kita masukkan di sini lokasi kepuasan. Nah, desimalnya kita ganti menjadi 0. Labelnya di sini lokasi, di sini kepuasan nasabah. Terus measure-nya kita ganti menjadi ordinal. Nah, setelah selesai, kita klik data view. Nah, masukkan data yang kita punya. Nah, di sini saya sudah punya datanya untuk uji non-parametrik. Di sini kita menggunakan uji Kendall-Stokes.
tinggal copy paste. Nah, setelah selesai kita klik analyze, correlate, bivariate, nah setelah itu pindahkan variabel ini ke kolom variabel yang ada di sini. Oke, Ctrl A, klik panahnya. Nah, di sini kita centang candle stove. Persennya tidak kita centang. Kalau uji person itu uji parametrik, sedangkan candle stove itu adalah uji non-parametrik. Test of signifikannya to silent like significant correlation. Oke, setelah selesai klik OK. Nah, tunggu sebentar, nanti hasilnya akan keluar. Nah, di sini hasilnya sudah keluar, yaitu table correlation. Nah, di sini kita untuk yang baris yang ini, nah ini kita bisa melihat arah hubungannya. Kalau nya positif berarti searah, kalau nya negatif berarti tidak searah. Nah, di sini hasilnya adalah 0,743, berarti positif. Nah, maka terdapat korelasinya itu. Jadi arah korelasinya itu adalah positif, artinya sejalan. Semakin bagus lokasi suatu bank, maka semakin puas nasabah karena lokasi yang nyaman misalnya. Nah, lalu di sini nilai seek to child-nya adalah 0,13 untuk lokasi, dan untuk kepuasan nasabah nilai seek to child-nya ada. Nah, jadi di sini 0,13 juga, 0,13. Di sini tertulis correlation is significant at the 0.05 level to child. Jadi korelasinya itu signifikan apabila terletak di bawah 0,05 seek to child-nya. Nah, di sini seek to child-nya 0,13, maka dapat dinyatakan bahwa antara lokasi dan kepuasan nasabah memiliki hubungan positif yang signifikan. Oke, itu untuk uji candle stove. Selanjutnya akan kita uji Spearman, rank Spearman. Selanjutnya kita akan melakukan uji rank Spearman. Sini desimalnya ganti menjadi 0. Labelnya di sini kualitas produk. Dan kepuasan konsumen. Nah, setelah itu klik data view. Nah, isi dua ini sesuai data yang kita punya. Nah, setelah itu klik analyze, correlate, bivariate. Nah, pindahkan yang ini ke sini. Lalu klik option.
Click in exclude case pairwise. Continue. Click experiment person on click. Okay. Nah, tunggu sebentar, nanti hasilnya akan keluar. Nah, seperti ini. Nah, di sini dapat terlihat arah hubungannya, yaitu searah. Tanda bintang 2 ini menunjukkan hubungannya yang searah, yaitu antara kualitas produk dan kepuasan konsumen itu semakin tinggi kualitas produk, maka semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen. Nah, lalu di sini seek to toiletnya adalah 0,02, yaitu kurang dari 0,05, yang menunjukkan bahwa korelasi atau hubungannya itu signifikan antara kualitas produk dan kepuasan konsumen. Nah, lalu kita akan melakukan uji Wilcoxon. Baiklah, di sini kita akan melakukan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon adalah uji alternatif jika uji pilot sample t-test itu tidak normal, datanya tidak normal atau tidak homogen, atau dengan kata lain, uji pilot sample t-test tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Jadi kita melakukan uji sebagai alternatifnya, kita menggunakan uji non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon. Pertama, klik misalnya di sini kita akan meneliti tentang apakah ada hubungan atau korelasi hubungan antara nilai sebelum penggunaan metode belajar kelompok pada pelajaran matematika atau tidak. Nah, jadi di situ kita akan melakukan pretest dan posttest. Nah, lalu di sini setelah kita dapat datanya, lalu kita ujikan menggunakan setelah uji normalitas dan homogen ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka kita melakukan uji non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon. Jadi langsung saja di sini tanpa kita harus menguji apakah normal atau normalitas dan homogennya, kita langsung saja ujikan Wilcoxonnya. Jadi yang pertama sini kita tulis pre, di sini post. Oke. Lalu desimalnya kita ganti menjadi 0. Label ini kita isi dengan pretest dan posttest. Oke, selanjutnya klik data view. Nah, lalu kita isikan data yang sudah ada dengan data yang kita punya. Nah, di sini untuk uji Wilcoxon, saya ada datanya. Mana? Oke, Ctrl C. Ctrl V. Nah, setelah itu, maka langkah yang pertama adalah klik Analyze.
lalu non-parametric test, legacy dialog, lalu ambil two related sample. Nah, setelah itu kita masukkan pretest ke variabel 1, posttest ke variabel 2. Nah, setelah itu klik Wilcoxon, lalu klik OK. Nah, kita tunggu sebentar dan hasilnya adalah seperti ini. Yang kita gunakan adalah tabel kedua untuk pengambilan keputusan. Di situ nilai asymmetric-nya adalah 0,00. Berarti di sana terdapat pengaruh antara belajar kelompok yang sebelum dilakukan, sebelum tes dan sesudah tes, itu ada pengaruhnya, yaitu karena yang dihasilkan adalah 0,00, yaitu kurang dari 0,05, maka itu hasilnya adalah disimpul bahwa adanya perbedaan antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest menggunakan metode belajar kelompok. Nah, lalu selanjutnya kita akan menguji Friedman. Uji Friedman. Oke, nah selanjutnya ini adalah uji terakhir dalam pembahasan non-parametric test yang kita bahas untuk pertemuan kali ini, yaitu uji Friedman. Nah, di sini kita akan menguji apakah untuk menggemukkan badan. Nah, dengan cara kita mengecek berat badan awal, berat badan setelah seminggu, berat badan setelah sebulan, dan berat badan setelah setahun. Nah, jadi di sana ada 4 sampel yang kita punya. Oke, langsung saja kita klik variabel view. Bagian name itu kita isi dengan awal, seminggu, sebulan, dan setahun. Tunggu bentar ya. Seminggu, setahun. Oke, lalu di bagian desimal kita rubah menjadi 1. Kasih keterangan BB awal, BB seminggu, BB sebulan, BB setahun. Nah, setelah itu di kolom measure kita ganti menjadi ukurannya itu adalah scale.
Nah, setelah selesai, kita klik data view. Kita masukkan data yang kita punya. Ini untuk uji Feynman. Nah, setelah itu kita tidak harus menguji normalitas dan linearitasnya. Kita langsung saja ujikan Feynman-nya, yaitu dengan cara klik menu Analyze, ya, kita coba Analyze, lalu di situ descriptive statistik. Nah, ini, lalu kita klik Explore. Oke, klik. Bukan. Tapi kita klik Analyze tadi untuk langsung, lalu klik Non-Parametric Test di Legacy Dialog dan klik K-Related Sample. Nah, lalu kita pindahkan semua variabel di sini ke kotak test variabel. Ctrl A, klik panah. Nah, setelah itu jangan lupa klik Feynman-nya, lalu klik OK. Oh ya, belum. Kita klik statistik. Nah, di sini kita klik keduanya, descriptive dan quartiles. Lalu klik continue. Setelah itu klik OK. Ya, tunggu sebentar, nanti hasilnya akan keluar. Nah, seperti ini di tabel descriptive statistik ini menunjukkan jumlah respondennya ada 15, rata-rata berat badan awal yaitu 42,9,200, seminggu 43, ini pokoknya ini. Nah, lalu set deviation atau standar deviasinya itu yang ini, minimum, berat badan minimal yang paling rendah yang di sini,
yang paling tinggi di sini. Nah, setelah itu ada rank. Ini ranknya atau ranking atau tingkatannya, awal, seminggu, sebulan, setahun. Nah, yang ketiga ini tes statistik. Nah, disinilah kita akan mengetahui berdasarkan tabel inilah kita akan mengambil keputusan. Bagaimana melihatnya, yaitu pada bagian kolom asumsinya. Kolom asumsinya ini sebesar 0,00, yaitu kurang dari 0,05. Maka di sini HA atau hipotesis yang positifnya itu diterima, yaitu nah, keputusan uji hipotesis berdasarkan output tes statistik yang ini diketahui nilai asumsinya yaitu 0,00 tadi. 0,00 yaitu kurang dari 0,05. Maka ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebuah produk yang anggaplah namanya subur gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang. Aywa, azunnu hadza faqat minni. Syukran li ihtimamikum wal afu minni idza wajadtum minni khata'an wa nuqsan. Ila al-liqa fil liqa.